Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 406. Akuisisis cepat. Malam berikutnya, Feng Yu berjalan keluar dari Bandara Hangzhou dan melihat Direktur Sun menunggunya dengan tanda di sana. Direktur Sun, kenapa kamu ada di sini di Hangzhou? Saya pikir Anda berada di Fenghua. Saya kembali untuk menghabiskan waktu bersama istri dan anak-anak saya. Manajer Feng, apakah Anda akan pergi ke Fenghua malam ini atau besok pagi? Menghabiskan waktu bersama keluarganya. Jelas bahwa Direktur Sun ada di sini untuk menjemputnya. Direktur Sun ini sangat bijaksana. Aku akan pergi besok. Aku harus mencari hotel sekarang. Saya telah membantu Anda memesan kamar hotel. Serahkan barang bawaanmu padaku. Ayo makan malam dulu dan kemudian saya akan mengirim Anda ke hotel. Itu adalah restoran Timur Laut. Direktur Sun telah memilih restoran ini, terutama untuk Feng Yu. Sebelum pekerjaan dimulai, akan lebih baik untuk makan sesuatu yang familiar. Setelah Anda berhasil mengakuisisi perusahaan, saya akan mentraktir Anda masakan lokal Zhejiang terbaik. Setelah makan malam, Direktur Sun mengirim Feng Yu ke hotel dan meletakkan barang bawaannya di kamarnya. Sebelum meninggalkan ruangan, Direktur Sun ikut campur dengan telepon di kamar. Dia memberitahu Feng Yu bahwa dia akan menjemputnya di sore hari untuk Feng Hua besok. Dia ingin mengunjungi orang tuanya di jalan. Direktur Sun telah kembali dari Feng Hua hari ini, dan dia ingin kembali besok. Apa mengunjungi orang tuanya di jalan? Dia sengaja kembali ke Hangzhou untuk mengirim Feng Yu ke Feng Hua. Jika negosiasi berjalan lancar dan dia berhasil mengakuisisi Ningbo Bird, dia akan membiarkan Direktur Sun berinvestasi di perusahaan ini. Ini untuk membalas bantuannya. Setelah Direktur Sun pergi, Feng Yu berjalan ke telepon untuk melihat apakah ada yang salah dengan itu. Memang ada kejutan menunggunya. Ada kartu kecil dengan gambar seorang wanita seksi tercetak di atasnya. Kata pijat tercetak di atasnya dan ada nomor telepon. Feng Yu melemparkan kartu itu ke tempat sampah kertas. Dia mungkin masih muda, tetapi bukan berarti dia tidak memiliki kontrol diri. Selanjutnya, Feng Yu tidak menjadi pelacur. Matahari tua ini Setelah sarapan, Feng Yu kembali ke kamarnya untuk beristirahat sejenak dan Direktur Sun datang. Feng Yu tidak tahu kenapa waktunya begitu akurat. Keduanya naik mobil Direktur Sun dan pergi ke distrik Fenghua, kantor pemerintah desa Dakiao. Pemegang saham terbesar Ningbo Bird adalah pemerintah desa ini. Jika kita mampu membujuk mereka, maka tidak akan menjadi masalah untuk mengakuisisi perusahaan ini. Pemegang saham lainnya tidak mengeluarkan 1 sen pun. Kemarin sore, Direktur Sun mengobrol dengan Su Lihua dan yang lainnya sebentar. Dia tahu bahwa pemerintah desa adalah orang yang telah membayar 100.000 RMB modal awal perusahaan ini. Teknisi ini terlalu miskin untuk berinvestasi. Dia juga menyadari bahwa perusahaan ini sedang meneliti pagar. Ini menarik. 100.000 RMB untuk mengembangkan pagar. Radio harus menjadi pilihan yang lebih baik. Jika sesederhana itu, maka akan ada pabrik pagar di mana-mana. Direktur Sun mulai memandang rendah orang-orang ini. Tapi dia ingat bahwa Feng Yu ingin mengakuisisi perusahaan ini. Dia mulai curiga bahwa mungkin Feng Yu merasa bahwa orang-orang ini akan berhasil. Ini seharusnya tidak mungkin. Bahkan banyak insinyur tua di pusat penelitian kota tidak dapat berhasil. Bagaimana beberapa pemuda ini dapat mencapainya? Pada akhirnya, Direktur Sun tidak banyak berpikir. Bagaimanapun, dia membantu Feng Yu. Beberapa orang ini telah menggunakan keahlian mereka untuk menukar saham perusahaan. Mereka juga pemegang saham. Tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan di perusahaan ini. Pemerintah desa yang berwenang. Direktur Sun juga menghubungi pemerintah desa. Ketika pemerintah desa mengetahui bahwa seseorang tertarik untuk membeli perusahaan Ningbo Bird, mereka sangat gembira. Pemerintah desa telah memperlakukan investasi ini sebagai perjudian. Mereka merasa bahwa para pemuda ini ambisius dan ingin memberi mereka kesempatan. Namun, pemerintah tidak yakin apakah mereka akan berhasil.
Tetapi jika mereka dapat menjual perusahaan ini dengan harga tinggi kepada seseorang, itu berarti mereka telah memenangkan pertaruhan. Kepala desa dan sekretaris datang lebih awal setelah mereka mendengar bahwa pembeli akan datang. Akan menjadi sebuah pencapaian jika mereka mampu menjual perusahaan ini dengan harga tinggi. Direktur Sun, Anda di sini. Ayo, duduk. Siapa ini? Sekretaris Chen, Kepala Desa Zhang. Ini adalah orang yang telah saya katakan, Manajer Feng. Dia tertarik untuk membeli lebih dari perusahaan burung Ningbo. Sekretaris Chen dan Kepala Desa Zhang saling memandang. Pemuda ini adalah bos besar. Apakah mereka penipu? Tapi Direktur Sun ini memiliki perusahaan di Hangzhou dan Feng Hua adalah kota kelahirannya. Dia juga mengendarai Santana. Dari pakaiannya, dia tidak terlihat seperti penipu. Apakah manajer Feng ini benar-benar bos besar? Mungkin ayahnya yang kaya. Halo, manajer Feng. Silahkan duduk. Ini adalah teh Longjing terbaik. Terima kasih, Sekretaris Chen. Feng Yu tersenyum. Senyum Sekretaris Chen membeku. Saya adalah kepala desa, dan itu adalah sekretaris kami. Oh, saya minta maaf Kepala Desa Zhang. Halo, Sekretaris Chen. Tidak ada sedikit pun rasa malu di wajah Feng Yu. Dalam perjalanan ke sini, dia telah berdiskusi dengan Direktur Sun. Dia akan bertindak seperti Taipan yang sombong. Ini untuk menciptakan kesan bahwa dia bodoh dan kaya. Direktur Sun tidak tahu mengapa Feng Yu ingin melakukan ini. Pemerintah desa akan menuntut lebih banyak uang. Namun, dia tidak tahu bahwa Feng Yu berniat untuk menyelesaikan akuisisi ini secepat mungkin. Jika teknisi itu tiba-tiba membuat terobosan dalam penelitian mereka, maka meskipun dia menawarkan harga yang lebih tinggi, pemerintah desa juga tidak akan menjualnya. Manajer Feng masih sangat muda. Dari aksenmu, apakah kamu dari utara? Saya tinggal di Beijing sekarang. Kepala Desa Zhang dan Sekretaris Chen bertukar pandang. Tinggal di Beijing. Mungkinkah pemuda ini putra seorang pemimpin? Hanya ada pejabat pemerintah berpangkat rendah dan tidak tahu apakah ada pejabat tinggi dengan nama keluarga Feng. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak boleh menyinggung pejabat manapun. Kami telah mendengar dari Direktur Sun bahwa manajer Feng tertarik dengan perusahaan burung Ningbo kami. Apakah Anda akan berinvestasi di perusahaan ini? Kepala Desa Zhang bertanya. Menginvestasikan. Saya pikir Direktur Sun tidak menjelaskan semuanya. Saya ingin membeli perusahaan ini. Saya ingin membeli semuanya. Saya ingin kendali penuh atas perusahaan ini. Saya tidak suka menjadi salah satu pemegang saham. Sekretaris Chen berpikir dalam hatinya. Orang ini sangat sombong. Dia pasti anak generasi kedua yang tidak berguna. Tapi dengan karakter ini, mereka harus bisa menjual perusahaan dengan harga tinggi. Manajer Feng, perusahaan ini didirikan belum lama ini, dan jika kami menjualnya kepada Anda, kami perlu menjelaskan kepada publik dan petinggi kami. Feng Yu tahu bahwa mereka khawatir mereka tidak bisa menjawab atasan mereka. Di era ini, pemerintah tidak perlu menjelaskan kepada publik. 200.000 RMB. Saya tahu bahwa modal awal untuk perusahaan ini hanya 100.000 RMB. Aku akan memberi desamu 200.000 RMB untuk perusahaan ini. Feng Yu menunjukkan dua jari. Manajer Feng, perusahaan ini tidak sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah desa. Ada juga beberapa teknisi yang memiliki saham perusahaan. Kami hanya memiliki 51% saham perusahaan. 300.000 RMB. Saya akan membeli 51% saham Anda. Saya akan berbicara dengan mereka nanti. Feng Yu menunjukkan 3 jari. Kepala Desa Zhang terkejut. Dia hanya mengatakan satu kalimat dan Feng Yu meningkatkan tawaran sebesar 100.000 RMB. Jika dia menyebutkan beberapa kalimat lagi, apakah tawarannya akan ditingkatkan lebih lanjut? Manajer Feng. Pemerintah Feng Hua dan Ningbo kami memiliki harapan besar untuk perusahaan teknologi tinggi ini. Jika kita menjual perusahaan ini seharga 300.000 RMB. 500.000 RMB. Ini adalah tawaran terakhirku. Feng Yu berkata dengan ekspresi tidak sabar. Jika Anda tidak mau menjual, maka saya akan mencari perusahaan serupa di tempat lain. Bagaimanapun, perusahaan seperti itu umum tidak hanya di Beijing dan Shanghai.
Ada banyak perusahaan serupa di Hangzhou juga. Feng Yu bersedia menawarkan harga setinggi itu untuk mempercepat proses akuisisi. Alasan lain adalah dia tidak ingin orang mengatakan bahwa dia telah mengambil keuntungan dari pemerintah. Dia telah menggunakan 500.000 RMB untuk membeli 51% saham perusahaan modal awal 100.000 RMB. Bagaimana ini memanfaatkan pemerintah? Dia telah membayar berkali-kali lipat dari nilai perusahaan. Siapa yang bisa mengatakan sesuatu di masa depan? Sekretaris Chen dan Kepala Desa Zhang bertukar pandang dan berdiri untuk menawarkan jabat tangan kepada Feng Yu. Manajer Feng memang orang yang lugas. Sepakat. Bab 407. Anda akan menjadi multi-jutawan. Setelah mereka menyelesaikan harganya, Feng Yu ingin segera menandatangani kontrak. Tapi Sekretaris Chen bersikeras mengundang Feng Yu dan Direktur Sun untuk makan siang. Dia ingin membicarakan detail akuisisi ini. Saat makan siang, sejumlah pejabat pemerintah desa dan Sulihua, manajer perusahaan burung Ningbo hadir. Ketika Sulihua tahu bahwa pemerintah desa telah mencapai kesepakatan dengan Feng Yu untuk menjual saham mereka, dia terkejut. Kenapa mereka setuju untuk menjual saham perusahaan begitu cepat? Mereka akan membuat terobosan dalam penelitian mereka. Bagaimana awan desa menjual perusahaan? Apa yang akan terjadi pada mereka jika perusahaan ini dijual? Manajer Feng, apa yang ingin Anda lakukan dengan perusahaan ini setelah Anda membelinya? Kepala Desa Zhang bertanya. Sulihua hampir pingsan. Anda bahkan tidak tahu apa yang ingin dilakukan pihak lain dengan perusahaan tersebut dan Anda masih menjual saham Anda kepada mereka. Juga, mengapa Anda bertanya kepada kami di sini setelah Anda menjual perusahaan? Bertemu bos baru kita. Saya juga salah satu pemegang saham. Haruskah Anda berdiskusi dengan saya sebelum Anda menjual saham perusahaan Anda? Saya telah mendengar tentang manajer Su dan yang lainnya. Mereka adalah spesialis dalam penelitian sinyal elektronik. Bukankah perusahaan sedang meneliti pagar? Kemudian mereka harus melanjutkan proyek ini. Feng Yu menjawab. Jika penelitiannya berhasil, apakah Anda berniat membangun pabrik untuk memproduksi pagar? Tentu saja. Kami harus memproduksi pagar dan membangun pabrik jika penelitian mereka berhasil. Apakah pabrik baru ini akan ada di desa kita? Kepala desa akhirnya mengajukan pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Jika pabrik itu masih ada di desa ini, maka prestasi politik ini akan tetap menjadi miliknya. Untuk mendirikan pabrik harus ada investasi, peralatan, pembelian tanah, tenaga kerja, del. Semua ini akan membawa banyak manfaat bagi desa. Setelah pabrik mulai beroperasi, pajak juga harus dibayarkan kepada mereka. Ini semua akan menjadi kreditnya. Feng Yu mengangguk. Itu pasti akan berlokasi di Ningbo. Tetapi apakah pabrik akan dibangun di Fenghua atau di desa Anda, akan tergantung pada situasinya. Ningbo juga memiliki pelabuhan, dan kondisi lalu lintasnya bagus. Kalau pabriknya dibangun di sini juga bagus. Kebijakan pemerintah Zhejiang juga sangat baik. Ini memang provinsi yang bisa menyaingi Guangdong di masa depan. Selain itu, tempat ini juga dekat dengan Jepang. Feng Yu juga ingin membantu para mahasiswa China yang bekerja di Aiwa kembali ke China. Sebaiknya mendirikan pusat penelitian elektronik di sini. Meskipun Kepala Desa Zhang tidak mendapatkan jawaban puas dari Feng Yu, selama pabrik akan dibangun di Zhejiang itu tidak masalah. Desa mereka dan Fenghua juga merupakan bagian dari Zhejiang, dan para pemimpin harus melihat kontribusi mereka. Tapi dia masih ingin mencoba yang terbaik untuk membujuk Feng Yu. Manajer Feng, jika Anda mendirikan pabrik di desa kami, saya jamin saya akan memberi Anda penawaran terbaik. Anda akan dapat menghemat banyak uang. Bagus. Maka saya akan berterima kasih sebelumnya. Selama makan siang, Feng Yu menggunakan alasan ingin mengunjungi perusahaan nanti untuk menghindari minum. Dia tahu bahwa semua pejabat pemerintah ini dapat menyimpan minuman keras mereka dengan baik. Ekspresi Feng Yu lebih menarik daripada Direktur Sun ketika dia melihat kantor perusahaan. Ketika Direktur Sun memulai bisnisnya, dia mengalami kesulitan. Dia bisa sepenuhnya memahami penderitaan mereka. Tetapi ketika Feng Yu memulai bisnisnya, dia telah menyewa sebuah gudang besar. Itu luas dan dilengkapi dengan baik.
Bangunan kumuh ini bahkan memiliki cetakan di dinding. Tempat ini bisa disebut kantor. Apakah ini benar-benar kantor pemimpin peralatan telekomunikasi China di masa depan? Hari ini, semua teknisi dari Ningbo Bird hadir. Mereka juga pemegang saham perusahaan. Feng Yu akan segera menjadi pemegang saham terbesar perusahaan, dan dialah yang memanggil semua orang di sini untuk rapat. Ketika mereka semua melihat Feng Yu, wajah mereka menarik. Perusahaan kami dibeli oleh pemuda ini. Apakah dia bahkan berusia 20 tahun? Dia sekarang bos kita. Semua orang di sini juga pemegang saham perusahaan ini. Saya akan mengumumkan bahwa saya akan menyuntikkan 1 juta RMB ke perusahaan. Anda semua juga bisa berinvestasi sesuai dengan proporsi saham Anda. Jika tidak, saham Anda akan terdilusi. Feng Yu mengumumkan. Apa? Suntik 1 juta RMB. Modal awal perusahaan hanya 100.000 RMB. Jika Anda menginvestasikan 1 juta ke dalam perusahaan, maka saham kami akan terdilusi menjadi kurang dari 1/10 dari persentase awal kami. Su Lihua berkata, saya telah mengatakan bahwa Anda semua juga dapat berinvestasi sesuai dengan persentase saham Anda. Ini sangat normal. Tidak akan ada perubahan nilai saham yang Anda pegang. Ketika perusahaan ini didirikan, modal awal adalah 100.000 RMB. Anda semua memiliki 49% saham, yang juga merupakan 49.000 RMB. Sekarang aset perusahaan akan meningkat 1 juta, dan saham yang kalian semua pegang akan tetap bernilai 49.000 RMB. Tidak ada perubahan sama sekali. Direktur Sun mengerutkan kening. Apa yang dipikirkan manajer Feng? Pertama, itu 500.000 RMB. Dia telah menghabiskan beberapa kali lebih banyak untuk membeli saham dari pemerintah desa. Sekarang dia ingin menyuntikkan 1 juta RMB ke perusahaan. Bisakah perusahaan ini dan orang-orang ini benar-benar mengembangkan pagar? Orang-orang ini perlu memiliki uang untuk berinvestasi di tempat pertama. Su Lihua dan yang lainnya saling memandang. Wajah mereka menunjukkan kesulitan yang mereka hadapi. Agar sahamnya tidak terdilusi, mereka perlu investasi hampir 1 juta. Jika mereka memiliki 1 juta RMB, mereka tidak akan meminta pemerintah untuk berinvestasi 100.000 RMB di tempat pertama. Bagian yang paling dibenci dari kesepakatan ini adalah Feng Yu telah menghabiskan 500.000 RMB untuk membeli saham dari pemerintah desa. Namun dalam kontrak dinyatakan sebesar 51.000 RMB. Sisanya sebesar 449.0000 RMB berupa sumbangan kepada pemerintah desa. Dengan cara ini, nilai saham mereka tetap pada 49.000 RMB. Jika kontrak telah menyatakan 500.000 RMB, maka nilai bagian mereka akan meningkat menjadi hampir 500.000 RMB. Manajer Feng, kita tidak mampu membeli begitu banyak uang. Su Lihua, yang mewakili mereka semua berkata. Feng Yu membuat ekspresi pengertian. Oh, begitu. Lalu berapa yang kalian semua mampu? Kita semua bahkan tidak bisa mengeluarkan 50.000 RMB. Su Lihua menjawab dengan sedih. Pada saat yang sama, dia mengutuk pemerintah desa karena menjual saham mereka ke Feng Yu dengan begitu mudah. Feng Yu menoleh ke Direktur Sun. Direktur Sun, apakah Anda tertarik untuk menginvestasikan sejumlah uang? Direktur Sun linglung. Aku berinvestasi di perusahaan kumuh ini. Bukankah ini membuang uang saya sia-sia? Tapi dia tahu bahwa Feng Yu dengan tulus mengundangnya untuk berinvestasi. Perusahaan ini benar-benar dapat menghasilkan uang. Direktur Sun mengertakkan gigi. Ambil taruhan. Manajer Feng, berapa banyak yang bisa saya investasikan? Berapa banyak yang ingin Anda investasikan? Bisakah saya menginvestasikan 100.000 RMB? Saya tidak punya banyak uang cadangan. Jika saya menginvestasikan semua uang saya di sini, maka saya tidak akan punya cukup uang untuk membeli barang bulan depan. Bagus. 100.000 RMB. Saya akan memberi Anda 10% saham. 10% saham. Bukankah seharusnya 8,3%? Feng Yu memberinya lebih banyak saham. Apakah ini cara dia berterima kasih padanya? Manajer Feng, itu terlalu banyak. Kamu pantas mendapatkannya.
Manajer Su, setelah Direktur Sun dan saya berinvestasi di perusahaan ini, semua saham Anda akan terdilusi menjadi 4,1%. Tapi saya tahu pentingnya teknisi di perusahaan ini. Itu sebabnya saya akan memberi Anda semua 10% saham dan Anda memutuskan bagaimana membaginya. Su Lihua dan yang lainnya tidak menyangka Feng Yu akan memberi mereka lebih banyak bagian. Ini membuat mereka merasa lebih baik. Manajer Feng, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kita akan berhasil? Selama Anda semua percaya bahwa Anda akan berhasil, saya akan percaya pada Anda. Saya akan jujur dengan Anda semua. Saya telah membeli perusahaan ini karena kalian semua. Itu karena kalian adalah sekelompok pemuda berdarah panas. Ini untuk mencegah industri pagar negara kita dimonopoli oleh perusahaan asing. Setelah meninggalkan Biro Perdagangan dan Industri, perusahaan burung Ningbo secara resmi berganti nama menjadi perusahaan elektronik Aiwa. Mereka semua tiba-tiba menyadari bahwa Feng Yu adalah orang misterius yang telah membeli Aiwa Jepang. Feng Yu akan menjadi perwakilan hukum perusahaan ini, dan Su Lihua akan tetap sebagai manajer umum. Direktur Sun diangkat sebagai Deputi General Manager dan juga Direktur Keuangan. Direktur Sun bertanya pada Feng Yu karena penasaran. Bisakah perusahaan ini benar-benar menghasilkan uang, dan dapatkah orang-orang ini berhasil mengembangkan pagar mereka sendiri? Feng Yu memandang Direktur Sun dengan serius. Direktur Sun, saya jamin Anda akan menjadi multi-jutawan dalam 5 tahun. Bab 408. Prototipe pemutar VCD. Kembali di Beijing, sekolah dibuka kembali. Feng Yu dapat menikmati kehidupan sekolahnya yang bahagia lagi. Dia mampu melakukan beberapa bacaan dan bermain bola basket dengan teman sekelas setelah kelas. Itu adalah kehidupan yang santai. Itu adalah pelajaran seperti biasa ketika pagar Feng Yu mulai bergetar. Dia mengintip dan itu tidak menunjukkan hal-hal yang mendesak. Dia menunggu sampai setelah pelajaran dan pergi ke toilet. Dia mengeluarkan Sony Z1 yang baru dibeli dan menekan nomornya. Halo, saya Feng Yu. Manajer Feng, prototipe sudah siap. Jiang Wanmeng berteriak penuh semangat melalui telepon. Prototipe dikembangkan begitu awal. Sudut bibir Feng Yu melengkung. Sapi perah lain telah muncul. Apakah kamu sudah memberitahu manajer Fu? Saya telah memanggilnya. Dia mengatakan bahwa dia akan tiba besok dengan anak buahnya. Kapan kamu datang? Mungkin besok. Saya tidak sabar untuk melihat prototipenya. Kembali ke kelas, Feng Yu meminta Tian Lei untuk membantunya mengajukan cuti 2 hari. Dia harus pergi ke kota Hefei malam ini. Paling cepat dia bisa kembali adalah besok malam. Tian Lei tidak bertanya mengapa Feng Yu pergi ke sana. Dia hanya menyuruhnya untuk menyerahkan segalanya padanya. Setelah melakukan beberapa panggilan di sore hari, Feng Yu tahu bahwa ada penerbangan ke kota Hefei pada sore hari jam 3 sore. Karena itu, dia melewatkan kelas sore dan langsung pergi ke bandara. Feng Yu tiba di kota Hefei sekitar pukul 5 sore. Ketika dia melangkah keluar dari bandara, Jiang Wanmeng telah mengirim seseorang untuk menjemputnya. Orang itu membawa sebuah plakat besar yang menunggunya di aula kedatangan. Mobil yang dia gunakan adalah mobil van tua. Feng Yu senang. Dia tahu Jiang Wanmeng tidak menggunakan uangnya untuk barang-barang mewah. Dia telah menggunakan semua dana untuk penelitiannya. Layak memberi Jiang Wanmeng saham. Apakah manajer Fu sudah tiba? Manajer Fu akan tiba di malam hari. Dia perlu transfer di Bandara Chengdu Tianfu. Tidak ada penerbangan langsung dari Hong Kong ke Hefei di era ini. Hanya ada satu penerbangan di pagi hari antara Shenzhen dan Hefei, dan penerbangan ini masih harus singgah di Shanghai. Malam itu, Feng Yu berada di kamar hotelnya. Tapi dia tidak bisa tidur. VCD. Ini adalah produk yang akan merevolusi dunia. Kaset video dan laserdisc akan digantikan oleh VCD. Seiring berkembangnya teknologi kompresi, nantinya akan ada Super VCD dan DVD. Ini semua adalah produk yang bisa memonopoli pasar. Namun kali ini, Feng Yu tidak hanya akan memperkenalkan VCD angin dan hujan. Ia akan memperkenalkan VCD merek Aiwa. Teknologi yang digunakan oleh kedua perusahaan akan sedikit berbeda, dan kedua perusahaan akan menjadi pesaing.
Hal ini untuk mencegah perusahaan dituntut karena memonopoli pasar. Jika orang mengetahui bahwa merek Wind and Rain dan Aiwa dimiliki oleh orang yang sama, maka Feng Yu akan menggunakan teknologi ini untuk bekerja dengan Lenovo. Dia akan membiarkan CD-ROM menggantikan semua floppy disk di komputer. Feng Yu akhirnya menghubungi Lenovo, tetapi hasilnya mengecewakan. Lenovo saat ini belum direstrukturisasi. Itu bukan kepemilikan saham. Liu Chuanzi tidak memiliki satu saham pun di perusahaan. Ketika Feng Yu mengundang Liu Chuanzi dan anak buahnya untuk bergabung dengannya, dia ditolak. Itu karena fasilitas penelitian komputer telah memberitahu mereka bahwa perusahaan itu mungkin diubah menjadi kepemilikan saham. Ketika perusahaan akan berubah menjadi perusahaan pemegang saham, Liu Chuanzi dan staf perintis lainnya akan mendapatkan beberapa saham. Liu Chuanzi tidak diragukan lagi akan tetap sebagai manajer umum perusahaan, dan para petinggi telah mengatakan bahwa Liu Chuanzi bahkan mungkin menjadi ketua. Ini bukanlah pilihan antara menjadi yang pertama di desa atau yang kedua di Roma. Kedua opsi itu adalah opsi yang bagus. Dengan dukungan negara, Liu Chuanzi merasa Lenovo akan menjadi yang terbaik di China bahkan dunia. Meskipun Feng Yu telah berjanji untuk berinvestasi dan memberinya saham, Feng Yu akan tetap memegang seluruh otoritas perusahaan. Feng Yu sangat kecewa ketika Liu Chuanzi menolaknya. Tapi dia ingat setelah Lenovo direstrukturisasi, ia menjual sebagian sahamnya ke perusahaan lain dan perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan swasta. Itu pula yang menjadi alasan Lenovo dikenal sebagai perusahaan swasta di masa depan. Pasalnya, pemerintah hanya memiliki 30% saham. Penolakan Liu Chuanzi untuk bergabung dengan Feng Yu dan bersikeras untuk tetap tinggal di Lenovo tidak menghentikan tekad Feng Yu untuk mendapatkan saham di Lenovo. Jika Lenovo ingin berkembang pesat, diperlukan dana. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Lenovo menggunakan strategi menginvestasikan kembali keuntungan mereka untuk tumbuh, dan strategi ini telah membatasi pertumbuhannya. Hingga tahun 1996, Lenovo telah mengumpulkan cukup dana untuk terlibat dalam perang harga. Saat itulah Lenovo menjadi perusahaan komputer nomor 1 di China. Hanya setelah beberapa tahun lagi mereka mengumpulkan cukup dana untuk menjadi salah satu dari sedikit perusahaan komputer teratas di dunia. Jika Feng Yu tidak bisa memburu Liu Chuanzi, lalu bisakah dia menghentikan Feng Yu untuk berinvestasi di Lenovo? 586 komputer akan muncul tahun depan, dan perkembangan komputer akan semakin pesat. Produk perusahaan asing akan masuk ke China. Feng Yu tidak percaya bahwa ketika dia ingin berinvestasi di Lenovo pada saat itu, mereka akan menolaknya. Fasilitas penelitian komputer itu mendapat dana dari pemerintah. Tidakkah mereka ingin lebih banyak dana untuk melanjutkan penelitian mereka? Ketika VCD memasuki pasar tahun depan, Wind and Rain akan menjadi salah satu negara adidaya di peralatan elektronik konsumen. Feng Yu bisa menukar sahamnya dengan Lenovo. Feng Yu tertidur larut malam. Keesokan paginya, ketika dia turun untuk sarapan, dia melihat Fu Guangzheng sedang sarapan. Dia tiba larut malam tadi, dan dia tidak membangunkan Feng Yu. Setelah sarapan, keduanya pergi ke fasilitas penelitian. Jiang Wanmeng telah menunggu mereka. Tolong lihat ini. Ini adalah prototipe pemutar VCD yang kami kembangkan. Jiang Wanmeng melepas selembar kain merah, menunjukkan sebuah mesin di bawahnya. Tebalnya sekitar 20 cm dan panjangnya 50 cm. Lebarnya sekitar 40 cm. Itu jauh lebih besar dari yang dibayangkan Feng Yu. Casingnya terbuat dari logam dan sepertinya berat. Manajer Jiang, seberapa berat prototipe ini? Sekitar 13 kg, 13 kg. Ini terlalu berat. Sebuah pemutar kaset video beratnya hanya sekitar 5 kg. Feng Yu ingat bahwa pemutar VCD jauh lebih ringan daripada pemutar kaset video. Manajer Jiang, bisakah pemain ini dibuat lebih kecil dan lebih ringan? Feng Yu mengerutkan kening dan bertanya. Seharusnya tidak ada masalah. Ini hanya prototipe. Banyak komponen yang dapat diganti dengan plastik. Tapi biayanya akan meningkat. Jiang Wanmeng menjawab. Apakah itu akan mempengaruhi kualitas? Itu tidak mungkin. Kualitas video adalah teknologi terpenting dari pemutar ini.
Kami tidak bisa berkompromi dengan kualitas. Ini hanya prototipe. Kami menjamin bahwa kami akan mengurangi berat badan menjadi sekitar 8 kilogram dalam waktu 1 bulan. Kami akan mengubah beberapa bagian, seperti tombol, menjadi plastik. Kualitasnya tidak akan terpengaruh. 8 kg masih bisa diterima. Di tahun-tahun mendatang, sebuah TV LCD juga akan memiliki berat sekitar 15 hingga 20 kg. Tampaknya semakin berat suatu produk, konsumen akan berpikir bahwa kualitasnya lebih baik. Jika produk terlalu ringan, konsumen mungkin berpikir bahwa itu adalah kotak kosong. Bagus. Apakah Anda memiliki disk VCD? Mainkan. Saya ingin melihat kualitas gambarnya. Jiang Wanmeng melepas antena dari bagian belakang TV dan menghubungkan pemutar VCD. Dia menyalakannya dan memasukkan VCD ke pemutar. Dia menekan beberapa tombol, dan itu mulai diputar. TV menayangkan upacara penghargaan Hari Tahun Baru. Fitur pembawa acara dapat dilihat dengan jelas di TV, dan kualitas suaranya sangat jernih. Saat lagu pertama dibawakan, Feng Yu mendengar suara Nange. Dia mengangguk dengan persetujuan. Kakak Fu, bagaimana menurutmu? Fu Guangzheng bertepuk tangan dan mengangguk. Untungnya saya telah berinvestasi di perusahaan ini. VCD ini pasti akan menggantikan pemutar kaset video dan akan menggemparkan dunia. Fu Guangzheng sangat gembira. Dia tidak pernah membuat kerugian ketika dia mengikuti Feng Yu. Untungnya dia berteman dengan Feng Yu. Bab 409. Sony marah. Pabrik VCD itu masih dalam tahap pembangunan dan dijadwalkan selesai tahun ini juga. Produksi pabrik akan mencapai 500.000 unit per bulan. Setelah kesuksesan VCD, Feng Yu mengingatkan Fu Guangzheng untuk segera mengajukan paten. Kali ini, mereka harus mempertimbangkan undang-undang antitrust. Feng Yu juga memberitahu Fu Guangzheng bahwa angin dan hujan, dan Aiwa akan bekerja sama. Wind and Rain akan memberikan teknologi VCD kepada Aiwa. Merek Aiwa juga merupakan kekuatan yang tidak perlu diperhitungkan. VCD ini tidak hanya untuk film. Ini juga dapat digunakan untuk merevolusi industri karaoke. Aiwa adalah merek terkemuka di pemutar musik. Hal ini juga akan meningkatkan penjualan-penjualan VCD musik. Saat ini, Fu Guangzheng memiliki hak atas beberapa lagu perusahaan rekaman. Lagu-lagu ini tidak hanya dalam bahasa Cina tetapi juga dalam bahasa Inggris, Jepang, Prancis, dan banyak bahasa lainnya. Feng Yu memberitahu mereka bahwa setelah pabrik selesai, mereka akan membuat disk VCD terlebih dahulu. Itu karena penjualan disk VCD akan beberapa kali lebih banyak daripada pemain. Ini adalah kesempatan terbaik. Ketika pemutar VCD diluncurkan, tidak akan ada disk bajakan. Namun ketika VCD bajakan mulai muncul di pasaran, disk original akan memberikan dampak yang signifikan. Dalam kehidupan Feng Yu di masa lalu, penjualan VCD bajakan lebih dari 10 kali lipat dari CD aslinya. Pembajakan China adalah salah satu yang teratas di dunia. Misalnya, ketika seorang penyanyi Hong Kong meluncurkan VCD musik, versi aslinya mungkin bisa terjual lebih dari 100.000 eksemplar. Namun kenyataannya, lebih dari 1 juta orang telah membeli VCD ini. Orang-orang mendengarkan lagu penyanyi ini, tetapi penyanyi itu tidak mendapatkan 1 sen pun darinya. Semua uang dibuat oleh pengusaha pembajakan. Namun tanpa ragu, kemunculan VCD akan kembali menggairahkan industri rekaman. Video musik memungkinkan para penggemar untuk menonton penyanyi favorit mereka tampil. Banyak lagu menjadi terkenal karena video musik mereka. Feng Yu berharap ini terjadi sesegera mungkin. Semakin banyak video musik yang diproduksi, semakin banyak orang akan membeli pemutar VCD, dan semakin banyak dia akan mendapatkan. Bertukar teknologi dengan Aiwa juga berarti Wind and Rain akan memperkenalkan Walkman atau CD. Heitaro Nakajima telah mengikuti instruksi Feng Yu untuk terus mengembangkan Walkman dan pemutar CD. CD dan VCD memiliki beberapa teknologi umum. Setelah kedua perusahaan ini bertukar teknologi, kedua perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Sebenarnya Aiwa bisa mulai memproduksi CD player sekarang. Namun teknologi mereka masih tertinggal dari Sony.
Jika Aiwa memperkenalkan pemutar CD ke pasar sekarang, mereka tidak akan mendapatkan banyak keuntungan tetapi juga akan menderita kerugian reputasi. Aiwa sekarang adalah pabrikan Walkman terbaik. Bahkan ketika Sony telah menggunakan teknologi B di Walkman mereka dan memiliki suara berkualitas, mereka dicap sebagai tiruan. Sony merasa dirugikan. Mereka memiliki teknologi ini untuk waktu yang lama. Tapi mereka hanya belum memperkenalkannya. Norio Ohga frustrasi. Bagaimanapun, dia bertanggung jawab atas Aiwa di masa lalu. Norio Ohga ditipu oleh Heitaro Nakajima. Jika Norio Ohga tahu bahwa teknologi Aiwa begitu canggih, dia tidak akan pernah menjual saham Aiwa. Dengan skala Sony, mereka masih bisa membantu Aiwa dengan hutang mereka. Setelah Sony membeli Columbia Pictures, mereka merugi setiap tahun. Kerugian yang mereka timbulkan bisa membeli beberapa Aiwa. Aiwa pasti bisa melunasi utangnya ke Sony tahun ini. Setelah Aiwa melunasi hutang mereka, mereka tidak akan memiliki hubungan dengan Sony. Sony juga tidak ingin melihat mantan adik laki-laki mereka menjadi lebih besar dari mereka. Tapi Sony benar-benar tidak beruntung. Mereka telah memperkenalkan Walkman yang lebih baik, tetapi mereka masih kalah dari Aiwa. Jika ini terus berlanjut, tahun ini Aiwa akan menyalip Sony dan menjadi pemimpin dunia dalam industri Walkman. Bagaimana Sony dicap sebagai imitasi? Itu semua karena Feng Yu. Feng Yu telah menghabiskan uang untuk membuat media di negara-negara barat menulis artikel tentang Sony yang menyalin Aiwa. Dia bahkan memberikan bukti kepada media. Misalnya, salah satu model terbaru Sony memiliki teknologi tercanggih dan juga desain dengan tampilan terbaik. Aiwa segera menunjukkan area, seperti warna teknologi, di mana Sony telah menyalinnya. Sony merasa tidak bersalah. Teknologi ini hampir sama. Bagaimana Walkman bisa berfungsi tanpa kepala magnet? Warna adalah yang paling konyol. Berapa banyak warna yang ada di dunia ini? Aiwa tanpa malu-malu memperkenalkan hampir semua jenis warna. Apapun warna yang digunakan Sony akan ada kesamaan. Mirip bukan berarti meniru. Desain eksteriornya juga tidak masuk akal. Semua Walkman berbentuk persegi panjang. Apakah Sony perlu memproduksi Walkman bulat seperti pemutar CD? Jika berbentuk persegi panjang meniru Aiwa, maka semua merek Walkman di dunia ini menirunya. Tapi apapun yang terjadi, reputasi Sony terpengaruh. Bahkan penjualan produk mereka yang lain pun turun. Walkman telah memengaruhi nilai merek Sony. Sekali lagi, Norio Ohga ditegur di dewan direksi oleh ketua. Tapi untungnya bagi dia, saingannya juga tidak luput. Ini karena Nintendo telah memutuskan kemitraan mereka dengan Sony. Industri video game telah menjadi fokus Sony selama ini. Ketika kehidupan orang menjadi lebih baik, mereka menghadapi lebih banyak stres. Video game adalah cara terbaik untuk menghilangkan stres. Ini akan menjadi industri yang berjuang. Sony ingin menjelajah ke industri ini tetapi tiba-tiba ditendang oleh Nintendo. Persis seperti cara Sony memperlakukan Aiwa di masa lalu. Sony akhirnya mengalami perasaan dikhianati. Mereka telah menginvestasikan banyak tenaga, sumber daya, dan energi dalam industri video game. Tapi ketika mereka akhirnya mengalahkan Sega, mereka ditendang ke samping oleh Nintendo. Betul sekali. Nintendo adalah pemimpin pasar dalam industri video game. Tanpa Sony, Nintendo akan tetap menjadi perusahaan video game nomor satu di dunia. Karena kejadian ini, Sony membuat keputusan kritis. Mereka akan mengembangkan konsol video game mereka sendiri. Mereka memiliki teknologi dan pasti akan merebut kembali pangsa pasar. Namun kali ini, Nintendo membuat pengumuman. Mereka akan bekerja sama dengan Aiwa untuk terus mengembangkan konsol video game. Sony menjadi gila. Bagaimana kemampuan Aiwa bisa dibandingkan dengan mereka? Nintendo telah memutuskan untuk berhenti bekerja dengan mereka dan memilih Aiwa. Sony menemukan bahwa inilah alasan mengapa tidak ada ruang untuk negosiasi dengan Nintendo. Mereka telah ditikam dari belakang oleh Aiwa. Mengapa Nintendo memilih bekerja sama dengan Aiwa? Itu karena Cina. Nintendo sempat ingin memasuki pasar Cina. Pasar Cina adalah pasar yang besar karena populasinya. Daya beli mereka juga meningkat pesat. Ini akan meningkatkan keuntungan mereka di masa depan.
Merek Cina Aiwa berarti cinta Cina, dan itu sangat populer di Cina sekarang. Itu telah menempati lebih dari 90% pangsa pasar di industri Walkman. Juga, sudah ada banyak konsol video game di Cina. Tidak ada cara bagi Nintendo untuk memasuki pasar Cina. Mereka membutuhkan saluran distribusi dan koneksi Aiwa untuk membuka pasar Cina. Ini sangat penting untuk Nintendo. Selain itu, Aiwa memiliki insinyur yang baik dan saluran penjualan yang beragam. Aiwa dapat menebus kerugian yang ditimbulkan oleh Nintendo karena melanggar perjanjian mereka dengan Sony. Aiwa telah memasuki industri video game. Bab 410. Mesin pembelajaran. Feng Yu telah mengincar industri video game sejak lama. Lihat saja Nintendo. Keuntungan tahunan mereka beberapa ratus juta USD. Berapa biaya konsol game? Itu hanya sekitar $100 Amerika Serikat dan itu dijual seharga ratusan bahkan hingga ribuan. Feng Yu telah melakukan penelitiannya. Saat ini, di China, hanya ada konsol video game kecil dan sederhana. Satu konsol hanya berharga kurang dari 800 RMB. Dibandingkan dengan konsol Nintendo, yang harganya lebih dari 1000 RMB itu sangat murah. Ini juga karena Little Tyrant. Konsol game yang mereka perkenalkan sangat murah dan kompatibel dengan cartridge game Nintendo. Tempat-tempat yang menjual cartridge game memiliki banyak cartridge bajakan. Ini juga salah satu alasan mengapa Nintendo tidak dapat membangun pijakan di Cina. Meskipun mereka telah menurunkan harga game mereka tidak dapat menembus pasar. Konsol mereka tidak diizinkan untuk diekspor ke China pada waktu itu. Konsol permainan video Little Tyrant sekarang menjadi pemimpin pasar di China dan telah menguasai lebih dari 60% pangsa pasar. Tidak ada perusahaan lain di China yang bisa menantang mereka. The Little Tyrant telah menggunakan harga rendah untuk menarik konsumen. Tetapi satu konsol masih berharga lebih dari 100 RMB. Feng Yu ingat bahwa harga konsol video game akan turun menjadi hanya 40 RMB di kehidupan sebelumnya. Jika keuntungan distributor dan biaya transportasi tidak termasuk biaya satu konsol kurang dari 30 RMB. The Little Tyrant mengandalkan iklan mereka di CCTV dan undian untuk meningkatkan popularitas mereka. Tetapi jika merek Aiwa atau Win and Rain memperkenalkan konsol video game, konsumen pasti akan memilih mereka daripada The Little Tyrant karena merek mereka. Masalah yang dihadapi Aiwa atau Win and Rain, jika ingin memperkenalkan konsol video game, adalah harganya yang tidak bisa lebih rendah dari The Little Tyrant. Kedua merek tersebut memposisikan diri sebagai merek kelas atas dan bahkan ketika produk mereka memiliki fungsi yang sama dengan merek lain, harganya lebih tinggi. Jika mereka memperkenalkan konsol game yang harganya hanya beberapa lusin RMB, itu akan memberi kesan kepada konsumen bahwa ini adalah produk kelas bawah. Ini juga akan mempengaruhi penjualan Walkman atau bahkan Super Fans. Tapi Feng Yu tidak punya cara untuk mengatasi masalah ini. Apa produk paling menguntungkan yang dijual oleh The Little Tyrant di kehidupan sebelumnya? Konsol permainan video. Tidak. Itu adalah mesin pembelajaran The Little Tyrant. Apa itu mesin pembelajaran? Itu adalah mesin kecil dengan keyboard dan terlihat seperti komputer 486. Seseorang bisa belajar bahasa pemrograman sederhana, mengetik bahasa dan bahkan bahasa asing. Yang dibutuhkan hanyalah cartridge yang tepat. The Little Tyrant telah memperkenalkan mesin pembelajaran jenis ini karena China telah mengizinkan impor konsol video game. Nintendo telah memasuki pasar Cina, dan konsol game Little Tyrant hanyalah tiruan dari Nintendo. Nintendo memiliki paten, dan The Little Tyrant telah melanggar hak cipta mereka. Bahkan iklan mereka di CCTV dianggap ilegal. Produk Nintendo tidak dijual di China karena China saat ini telah melarang semua konsol game masuk ke China. Selain beberapa yang dibawa kembali ke China, sebagian besar Nintendo yang dijual di China adalah barang selundupan. Kebijakan China telah memberikan kesempatan kepada The Little Tyrant untuk berkembang. Tentu saja, ada juga pabrik lain di China yang melakukan hal yang sama. Tapi The Little Tyrant lah yang berhasil menjadi market leader China. The Little Tyrant tidak tahu bahwa mereka meniru Nintendo dan telah melanggar hak cipta. Tentu saja, mereka tahu itu.
Namun di era ini, China tidak peduli dengan paten dan hak cipta. Hanya ada segelintir perusahaan seperti Taihua Trading yang mengajukan paten untuk produk mereka. Bagaimanapun, semua orang melakukan ini, dan pemerintah juga tidak mengambil tindakan terhadap mereka. Nintendo juga tidak dapat menuntut mereka. Mereka bisa mengambil kesempatan untuk tumbuh. Awal tahun lalu, The Little Tyrant masih memiliki utang 2 juta RMB. Tetapi tahun ini, The Little Tyrant memiliki lebih dari 10 juta RMB aset dan ini masih berkembang pesat. Pertumbuhan Little Tyrant akan berakhir sekarang. Aiwa dan Nintendo bersama-sama akan mengembangkan produk baru, dan itu akan menjadi mesin pembelajaran yang diproduksi oleh The Little Tyrant di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Ide ini akan digunakan oleh Feng Yu, dan itu akan disebut mesin pembelajaran Aiwa. Itu hanya akan dijual di pasar Cina. Hal ini disarankan oleh Aiwa karena produk Aiwa populer di China. Aiwa akan mendapatkan 70% dari keuntungan, sedangkan Nintendo hanya akan mendapatkan 30%. Satu-satunya tujuan Nintendo adalah menembus pasar Cina. Jadi, satu-satunya syarat bagi mereka adalah menggunakan saluran distribusi penjualan Aiwa di China secara gratis. Mereka sangat percaya bahwa produk mereka akan dengan cepat mendapatkan pijakan di Cina dan akan merebut pasar. Mereka tidak peduli dengan mesin pembelajaran ini karena keuntungannya terlalu kecil. Itu tidak sejalan dengan cara Nintendo melakukan sesuatu. Nintendo yang bangga berpikir bahwa mereka dapat berdiri di puncak industri video game dunia. Mereka bahkan telah mengalahkan Sega. Siapa lagi yang bisa menantang mereka? Pasar Cina adalah pasar yang luas. Mereka sangat yakin akan seperti bagaimana mereka menembus dan menguasai pasar AS dan Eropa. Produk mereka akan mengalahkan semua pesaing. Feng Yu dan Nintendo memiliki pandangan yang berbeda. Game adalah aset terbesar dari industri video game. Nintendo berpikir game yang mereka kembangkan akan terus menguasai industri, tetapi mereka tidak pernah berharap bahwa mereka akan digantikan oleh game komputer di masa depan. Konsol perlahan digantikan oleh komputer. Secanggih dan secanggih apapun teknologi Nintendo, penjualan konsol mereka akan turun. Ini akan terjadi hanya dalam waktu beberapa tahun. Kerjasama Aiwa dan Nintendo berkembang sangat cepat. Dalam waktu 1 bulan lagi, prototipe mesin pembelajaran akan siap dan pada bulan Juli akan diproduksi dalam skala besar untuk pasar Cina untuk membujuk Nintendo agar bekerja dengan Aiwa. Feng Yu telah meminta bantuan Master Lu untuk mengizinkan konsol video game diimpor ke China. Feng Yu tahu bahwa bahkan ketika China mengizinkan perusahaan asing untuk mengimpor konsol game mereka ke China, mereka tidak akan menjualnya. The Little Tyrant dan konsol video game murah lainnya telah menguasai pasar. Bahkan Learning Machine Aiwa yang dibanderol dengan harga mirip dengan konsol Nintendo akan dijual lebih baik dari konsol video game asing ini. Harga yang sama, mesin pembelajaran akan mendorong pembelajaran, dan pada saat yang sama, seseorang dapat bersenang-senang. Konsol video game hanya dapat digunakan untuk bermain game. Menurut Anda siapa yang akan dibeli orang tua untuk anak-anak mereka? Orang tua mana yang tidak ingin anaknya berprestasi dalam studinya? Orang tua mana yang ingin anak-anaknya bermain video game setiap hari? Hanya nama itu sendiri yang akan meningkatkan penjualan. Jika Nintendo tampil lebih baik dari yang diharapkan Feng Yu, maka Feng Yu akan memulai gerakan lain untuk mendukung barang-barang China. Jika ini dapat menimbulkan masalah bagi Sony, hal yang sama akan terjadi pada Nintendo. Feng Yu harus mengambil tindakan pencegahan terhadap perusahaan asing dan juga perusahaan domestik. The Little Tyrant akan memperkenalkan mesin pembelajaran mereka sekitar akhir tahun ini. Tapi Feng Yu tidak akan membiarkan mereka memiliki kesempatan. Dia masih memiliki trik di lengan bajunya. Baik, Manajer Feng. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya akan mendaftarkan merek ini. Setelah menutup telepon, Wu Zigang segera pergi ke Biro Perdagangan dan Industri untuk mendaftarkan mesin pembelajaran sebagai merek dagang. Itu berarti tidak ada produk lain yang bisa disebut learning machine di masa depan. Ini akan menjadi merek, sebuah merek yang dimiliki oleh Aiwa. Setelah menutup telepon, Feng Yu tersenyum. Tanpa mesin pembelajaran, dia ingin melihat bagaimana The Little Tyrant bersaing dengannya.
The Little Tyrant harus segera pergi ke pelukannya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.